"Wahai Musa, di dalam kota itu memang benar terdapat kaum yang luar biasa besar. Mereka juga sangat kejam dan beringas. Mereka tidak akan memberikan ampun kepada siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sendiri tidak akan masuk ke sana selama mereka masih ada di dalamnya." Engkau bisa membayangkan betapa besarnya mereka hanya dengan melihat anggur ini. Mereka tak sanggup membayangkan bagaimana besarnya tubuh kaum Jabbarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa lalu, jauh sebelum dunia seperti yang kita kenal saat ini, ada sebuah kaum yang terkenal karena kekuatan dan ukuran tubuh mereka yang luar biasa. Mereka dikenal sebagai kaum Jabbarun, manusia raksasa yang menjulang tinggi dengan tubuh sebesar pohon-pohon besar. Kisah ini berawal saat Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu, Nabi Musa memperlihatkan salah satu mukjizat terbesarnya yang begitu mengagumkan, yaitu saat dia membelah Laut Merah. Dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut yang luas itu terbelah, menciptakan jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya untuk menyeberang dengan selamat, untuk menghindari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Setelah berhasil melintasi laut yang terbelah dan selamat dari kejaran Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa dan umatnya untuk melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Tempat itu dikenal sebagai Ardul Muqaddasi Tua, sebuah tanah suci yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Di sana terbentang tanah yang subur, penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran yang kelak akan menjadi tempat tinggal mereka, Bani Israel. Bertahun-tahun lamanya, Nabi Musa dan kaumnya mengembara di padang pasir mencari tanah yang dijanjikan ini. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh rintangan, mereka tiba di perbatasan tanah Kan'an, tanah yang dijanjikan Allah sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Di sana terbentang tanah yang penuh berkah, siap menunggu mereka untuk mengisinya dengan kehidupan yang penuh kedamaian dan keberkahan. Namun tanah itu tidak kosong. Di sana tinggallah sebuah kaum yang dikenal sebagai kaum Jabbarun, kaum yang sombong. Sombong karena kekuatan mereka. Mereka adalah raksasa yang dikatakan tingginya 22 meter, dengan tubuh yang kekar dan mata yang memancarkan kilat yang menakutkan. Setiap kali mereka berjalan, bumi bergetar, dan setiap kali mereka bersuara, gunung-gunung seakan merunduk. Nah, ketika Bani Israel mengetahui tentang kabar kaum Jabbarun ini, mereka merasa takut. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Mereka begitu besar dan kuat, sementara kita hanyalah manusia biasa. Kabar tentang kaum raksasa ini menyebar dengan cepat di kalangan Bani Israel, dan seketika rasa takut menjalar di hati setiap kaum Bani Israel. Bani Israel pun meragukan kemampuan mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Lalu mereka berkumpul di sekitar Nabi Musa. Mereka mengungkapkan ketakutan dan mereka berkata, "Wahai Musa, kaum itu terlalu kuat untuk kita. Kami tak sanggup menghadapinya." Nabi Musa kemudian mengingatkan mereka tentang perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Bani Israel dikenal sebagai kaum yang penakut dan enggan menghadapi tantangan di depan mereka. Mereka lebih memilih menunggu hingga penduduk itu meninggalkan tanah itu. Baru kemudian mereka akan masuk dan mengambil alih. Mereka ingin mengambil tanah yang dijanjikan tanpa harus berperang, meskipun mereka telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal mereka sudah menyaksikan sendiri berbagai mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berulang-ulang kali mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk mukjizat terbesar ketika Nabi Musa membelah lautan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri laut itu terbelah. Kemudian laut itu memberi jalan untuk mereka lolos dari bahaya Fir'aun dan bala tentaranya. Namun meski telah melihat semua keajaiban ini, mereka tetap saja ragu dan tidak sepenuhnya percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut itu begitu dalam hingga banyak dari mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mulai berkeluh kesah dan berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-22.
Namun Nabi Musa dengan keteguhan hati yang selalu ia miliki tidak goyah. "Janganlah takut," katanya dengan penuh keyakinan. "Allah bersama kita. Jika kita beriman dan bertawakal, tidak ada yang mustahil. Allah yang telah membebaskan kita dari tangan Fir'aun. Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita." Musa pun kembali menasihati mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-23, "Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin." Namun teman-teman, kebanyakan dari Bani Israel tetap ragu dan takut, sehingga mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Bani Israel yang ketakutannya begitu besar, berpikir dengan logika yang keliru. Mereka berkata, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjanjikan kemenangan, maka biarlah Musa dan Allah saja yang berperang. Jika mereka sudah menang, barulah kami akan memasuki kota itu. Ini adalah bentuk pembangkangan mereka terhadap perintah Nabi Musa, sebuah tindakan yang menunjukkan keras kepala dan ketakutan mereka yang mendalam. Ketakutan mereka bukan tanpa alasan, karena beredar kabar kalau kota yang akan mereka masuki dihuni oleh raksasa-raksasa yang kejam, raksasa yang bengis terhadap siapapun yang bukan dari golongan mereka. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan Jabbarun, sombong. Namun sebenarnya Jabbarun itu bukanlah sebuah nama kaum, melainkan sebutan bagi mereka yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kaum Jabbarun ini adalah keturunan dari bangsa Amalik, sisa-sisa dari kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam. Mereka adalah manusia berukuran raksasa, tinggi dan besar dengan postur yang mengintimidasi. Konon, tinggi rata-rata dari kaum ini mencapai 50 hasta atau sekitar 22 meter. Bani Israel merasa takut membayangkan harus berhadapan dengan makhluk sebesar dan sekuat itu. Meskipun mereka telah berkali-kali menyaksikan mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa. Dan karena rasa takut inilah, mereka berusaha terus menghindari pertempuran dan melanggar perintah Nabi Musa. Meski jalan menuju tanah yang dijanjikan sudah terbuka di depan mata mereka, namun di tengah ketakutan itu ada dua orang pemberani di antara Bani Israel. Mereka adalah Kalib dan Yosya. Nabi Musa memutuskan untuk mengirim mereka untuk menyelidiki negeri itu. Dengan penuh kehati-hatian, kedua murid Nabi Musa itu berangkat dan bergerak mengendap-endap hingga akhirnya berhasil menyusup masuk ke dalam kota. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat bahwa desas-desus itu ternyata benar. Kaum Jabbarun memang memiliki postur tubuh yang luar biasa, tinggi dan besar, persis yang telah diceritakan oleh banyak orang. Mereka adalah raksasa dalam arti yang sebenarnya, dengan tubuh yang menjulang tinggi dengan otot-otot yang kekar. Namun nasib kurang beruntung menimpa pengintai ini. Saat sedang mencoba bersembunyi, mereka tertangkap oleh salah seorang dari kaum Jabbarun. Tanpa ampun mereka digiring ke hadapan pemimpin kaum tersebut. Di depan sang pemimpin, kedua orang ini segera diinterogasi, dihadapkan dengan situasi yang mengancam nyawa mereka di negeri asing itu. Pemimpin kaum Jabbarun memandang kedua pengintai itu dengan tajam, lalu bertanya, "Kalian berasal dari mana? Dan apa tujuan kalian datang ke sini?" Dengan ketegangan yang menyelimuti, salah satu dari mereka menjawab, "Kami berasal dari kaum Musa. Musa adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kami. Kami berdua diutus oleh Musa untuk mengintai seberapa besar postur tubuh kalian dan memastikan apakah benar di balik tembok ini tinggal kaum raksasa." Mendengar jawaban itu, pemimpin Jabbarun tersenyum tipis tanpa banyak berkata. Ia memberikan kepada mereka satu buah anggur yang berasal dari kebun kaum Jabbarun. Namun buah anggur ini bukanlah buah anggur biasa. Ukurannya sangat luar biasa besar. Begitu besar hingga butuh 4 orang manusia biasa untuk menghabiskannya. Jadi bisa kalian bayangkan, jika satu buah anggur saja sebesar itu, bagaimana rupa dan ukuran tubuh kaum Jabbarun ini. Tentu tubuh mereka jauh lebih besar dari yang pernah terlintas di benak siapapun. Kemudian pemimpin kaum Jabbarun menyerahkan anggur raksasa itu sambil berkata, "Bawalah anggur ini kepada Musa. Dari buah anggur ini dia akan bisa menilai seberapa besar postur tubuh kami." Dengan tugas yang diberikan oleh Kalib dan Yosya, mereka segera kembali menuju Nabi Musa membawa anggur yang sangat besar. Sesampainya di hadapan Nabi Musa, mereka memperlihatkan anggur raksasa itu dan berkata, "Wahai Musa, di dalam kota itu memang benar terdapat kaum yang luar biasa besar. Mereka juga sangat kejam dan beringas.
Mereka tidak akan memberikan ampun kepada siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sendiri tidak akan masuk ke sana selama mereka masih ada di dalamnya. Engkau bisa membayangkan betapa besarnya mereka hanya dengan melihat anggur ini. Mereka tak sanggup membayangkan bagaimana besarnya tubuh kaum Jabarun. Maka kabar tentang ukuran raksasa ini membuat seluruh Bani Israel semakin takut dan menolak untuk berperang. Tak ada satupun dari mereka yang mau menghadapi kaum Jabarun yang mengerikan itu. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menjanjikan kemenangan kepada Bani Israel jika mereka mau berperang, mereka tetap menolak untuk mengikuti perintahnya. Janji Allah itu nyata seperti peristiwa terbelahnya Laut Merah. Bani Israel menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Semua itu adalah hasil dari pertolongan Allah. Situasinya sama dengan apa yang mereka hadapi sekarang. Jika mereka niat dan berusaha, Allah pasti akan membantu mereka, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Namun, meskipun Allah telah memberikan janji dan kemudahan, Bani Israel yang telah lama dijajah oleh Fir'aun menunjukkan mental yang sangat pengecut. Akibatnya, Allah memberikan hukuman atas ketidakpercayaan mereka. Allah berfirman, sesungguhnya negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi, maka janganlah engkau bersedih atas kaum yang fasik itu. Dengan hukuman ini, Allah menegaskan bahwa mereka akan tersesat di padang pasir, di Ardutih, selama 40 tahun lamanya. Allah berfirman agar Bani Israel tidak merasa sedih memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mulai kehilangan harapan karena tidak ada satupun dari kaumnya yang mau mentaati perintah kecuali Yusha dan Kaleb, Nabi Musa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku tidak mempunyai kekuasaan apapun kecuali atas diriku sendiri dan saudaraku. Oleh sebab itu, pisahkanlah antara kami dan kaum yang fasik itu." Nabi Musa memohon kepada Allah agar memisahkan mereka dari orang-orang yang menolak berjuang, sehingga hanya Musa, Harun, Yusha, dan Kaleb yang akan melanjutkan tugas mereka. Dengan demikian, Musa dan Harun akan memimpin mereka untuk berperang dan memasuki tanah itu. Sementara Bani Israel yang pengecut akan dibiarkan tersesat di padang Tih. Ketika Bani Israel yang menolak berperang merasa putus asa, mereka mulai berpikir untuk kembali ke Mesir. Mereka merasa lebih baik hidup sebagai budak di Mesir daripada menghadapi kemungkinan mati berperang di tanah yang dijanjikan itu. Namun Allah tidak mengabulkan permohonan Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebagai gantinya, Allah memutuskan tanah suci yang telah dijanjikan akan diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun ke depan. Mereka yang coba kembali ke Mesir akan kembali ke titik awal perjalanan mereka. Selama 40 tahun, mereka akan berputar-putar di padang pasir Tih, mengalami kebingungan dan kesulitan tanpa henti. Di tengah terik matahari, padang pasir yang membakar, serta kesulitan mendapatkan makanan dan minuman, Allah masih memberikan pertolongan kepada Bani Israel. Allah mengirimkan awan untuk menaungi mereka dan melindungi mereka dari terik matahari. Selain itu, ketika mereka kekurangan makanan dan minuman, Allah menurunkan mana dan salwa sebagai pengganti. Mana adalah sejenis madu yang lembut dan manis yang jadi minuman mereka. Sementara salwa adalah burung puyuh yang dagingnya sangat lezat. Burung-burung ini datang berbondong-bondong dari tempat yang tidak dikenal dan dengan mudah bisa ditangkap serta dimakan oleh mereka. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi justru merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Selama 40 tahun di padang pasir, meskipun mereka terus mengalami kesulitan, Allah tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Dan dalam perjalanannya, generasi kaum Jabarun akan berakhir pada sosok Jalut. Jalut adalah seorang raja raksasa yang menakutkan, yang akan menjadi akhir dari kisah kaum Jabarun. Ia dikenal karena postur tubuhnya yang sangat besar dan kekuatan yang menakjubkan. Namun nasibnya berubah ketika ia menghadapi Nabi Daud dalam sebuah duel epik 1 lawan 1. Dalam pertarungan yang menentukan itu, Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut, menandai berakhirnya kekuasaan kaum Jabarun. Nah teman-teman, kisah kaum raksasa ini adalah kisah Israeliat. Dikatakan Jabarun di kota Kan'an. Mereka adalah kaum-kaum yang sombong, bukan raksasa. Dan ketika Bani Israel tidak mau berperang, maka Allah menghukum mereka selama 40 tahun kebingungan di Bukit Tih. Nah disinilah Nabi Musa meninggal dan Nabi Harun juga meninggal. Kemudian yang nanti akan berperang itu adalah anak dari turunan mereka yang dipimpin oleh Yusha ibn Nun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.